Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali kita di pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11 ya, di pertemuan 16 ya. Pertemuan 16 ini adalah pertemuan terakhir di mana kamu sudah mengambil keseluruhan dari intisari bab 1, bab 2, sekarang bab 3 ya. Ya, intisari untuk minggu ini kamu ambil dari bab 3 yang mana pokok bahasanya itu mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia ya. Jadi ada 3 sub pokok bahasan, yaitu yang A, sistem hukum di Indonesia, yang B, mencermati sistem peradilan di Indonesia, yang C, minggu lalu menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Ya, jadi minggu ini intisarinya dari bab 3 mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Ya, dari bahasan ini dikatakan sesuatu disebut hukum jika mengandung unsur-unsur peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Ya, badan-badan resmi itu sudah kita bahas. Apa-apa saja badan-badan resmi itu ya. Peraturan itu bersifat memaksa dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Ya, contoh, kalau kamu menyontek di sekolah waktu sedang ujian, sanksinya ada dan itu tegas. Kamu tidak bisa ngikut ujian dan sanksinya kamu ujiannya susulan. Ya, itu dia. Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan, serta perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Ya, yang berikutnya, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Lembaga-lembaga negara tersebut ya, badan legislatif, eksekutif maupun lembaga lainnya itu sudah kita bahas ya, dan sudah lembaga-lembaga itu apa saja, ada sekitar berapa lembaga negara tersebut, ada Presiden, MPR, DPR ya, DPRD, Mahkamah Konstitusi, sudah, dan itu sudah kita bahas tugasnya masing-masing. Oke, yang berikutnya, lembaga peradilan nasional sama artinya dengan pengadilan negara, yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara. Ya. Tingkat lembaga peradilan terdiri dari 3 tingkatan, yaitu pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota wilayah kabupaten atau kota, yaitu pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi tingkat kedua atau banding yang berkedudukan di ibu kota wilayah provinsi dan kasasi oleh Mahkamah Agung. Oke. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Ya, kepatuhan hukum itu mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, dan menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri-ciri orang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuat disenangi oleh masyarakat, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain,
menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, dan mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Saya rasa kamu sudah tahu bagaimana supaya orang atau teman-teman sekitar kamu senang terhadap diri kamu. Bisa kamu ambil contohnya, dan sudah beberapa minggu lalu sudah ada saya kasih tugas seperti itu. Ya, jadi sudah ada kita bahas. Ya, alhamdulillah kamu sudah mengerti dan paham di bab 3 ini. Ya, terima kasih kamu sudah melihat PowerPoint saya, dan kita kembali di tugas yang menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.